Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita hendak meneruskan pelajaran yang kemarin mengenai cara untuk mengatur pengaturan pada jaringan, yaitu firewall-nya. Kita masuk dulu ke dalam VM yang kemarin. Di sini kita mengklik instance yang kemarin kita buat. Pada bagian name-nya ini, namanya kita klik. Kemudian kita cari di bagian networking-nya. Kita edit. Kemudian di sini ada firewall. Firewall-nya ini berfungsi untuk menambahkan aturan-aturan firewall yang ada di situ. Secara mudahnya, kita juga dapat mengakses melalui menu jaringannya, yaitu yang ada di bagian networking. Kita pin dulu, supaya nanti mudah kita mencarinya. Lalu di bagian firewall, lalu kita lihat di bagian ini. Di sini kemarin kita telah mencentang default allow HTTPS dengan target HTTP server. Jadi ketika kemarin kita mencentang firewall HTTP server dan HTTPS, maka instance yang kemarin kita buat, VM yang kemarin kita bikin, itu secara otomatis diberi tags HTTP server dan HTTPS server, sehingga dia masuk ke dalam aturan ini yang ada di sini. Aturan tersebut juga bisa kita masukkan menggunakan tags custom yang kemarin kita buat, yakni kita melihat lagi yang ada di sana, informasinya seperti yang kita lakukan di awal tadi. Kemarin kita membuat tag khusus JKT strip instance strip 1, itu adalah tags yang kita punya. Kemudian di bagian ini kita dapat menambahkannya dengan cara memasukkannya ke sini. Pada bagian ini
Ada di bawah ini default allow ICMP itu apply to all. Jadi semua VM yang kita buat itu secara otomatis masuk ke default allow ICMP. Itu kita bisa melakukan ping terhadap server. Kemudian di situ juga ada default allow internal. Jadi VM yang ada di sini semuanya dapat berkomunikasi satu sama lain di dalam akun kita. Kemudian ada default allow RDP. Itu juga berfungsi apply to all. Kemudian ada default allow SSH itu apply to all. Jadi port 22 ini dia secara otomatis terbuka pada setiap VM yang kita buat. Begitupun ICMP dan yang internal ini. Dia hanya berfungsi di dalam saja, tetapi dari luar dia tidak bisa. Mari kita coba. Ini alamat eksternal IP-nya. Kita uji cobakan di sini. Kita buka. Welcome to Nginx. Sekarang kita masuk ke firewall-nya. Di sini kita klik. Di sini kita edit. Targetnya kita hapus. Setelah itu kita kosongkan dulu cache browsernya. Kemudian kita refresh. Kenapa dia masih berfungsi? Oh, apply to all. Dia salah dan keliru, sehingga masih berfungsi. Target all instance in the network. Specify target text. Oke, target text-nya nggak ada. Kita save. Tidak berfungsi rupanya. Baik, ternyata ada yang keliru. Di manakah kekeliruan itu? Sebetulnya ini bukan satu kekeliruan, melainkan defaultnya memang HTTP server. Ini adalah bagian pelajaran yang sangat penting karena pengaturan firewall di Google itu menggunakan menu berbasis web, tidak menggunakan menu seperti UFW. UFW itu kita firewall-nya ada di dalam VM-nya, tetapi dengan Google Platform ini, dengan Google Cloud Platform ini, firewall-nya ada
di sisi Google-nya, sehingga di dalam instansinya ini dia tidak ada firewall-nya. Baik, ini saya hapus, menyisakan JKT instance 1. Ini tidak ada, kalau ada dia nanti jadinya seperti ini. Jadi waktu kita kemarin membuat VM, setiap kali kita klik, dia default masuk HTTPS. Begitupun dengan yang HTTP. Tetapi kalau kita tidak mengklik, maka dia tidak masuk. Apa gunanya kita tidak mengklik? Kita masukkan aturan custom supaya tidak masuk salah satu dari itu secara otomatis. Jadi kita atur-atur. Ini adalah tag customnya. Kita harus memperhatikan ini betul-betul karena ini banyak yang kesulitan di bagian ini. Sudah membuat VM tapi tidak bisa diakses dan lain sebagainya karena menunya belum dipelajari. Tetapi setelah dipelajari, insya Allah network text-nya kita kasih JKT strip instance strip 1. Dalam mengurus server yang seperti ini, itu nomor 1 kuncinya harus sabar. Biasanya yang sudah biasa mengurus server itu sangat sabar sekali. Karena apa? Kalau tidak bersabar, itu akibatnya bisa fatal. Salah mengetik satu perintah saja, data terkadang bisa terhapus. Jangan sambil ngantuk, harus dalam keadaan betul-betul sadar melakukan pengaturan yang seperti ini. Terutama di dalam VPS ini, kita melakukan pengaturan dengan melakukan klik di sini, klik di sana, hasilnya langsung berfungsi secara menyeluruh. Kenapa tadi nggak bisa? Karena defaultnya dihapus. Sekarang defaultnya ada target text-nya. Ketika target text-nya ini dihapus, maka dia secara otomatis berubah menjadi apply to all. Sehingga yang di sini masih bisa diakses. Nah, sekarang setelah ini dikembalikan, maka dia tidak lagi apply to all, melainkan dia sudah berubah menjadi HTTP server. Sebaliknya, network text pada instance yang kita buat ini, itu sudah dirubah menjadi network text-nya hanya satu, yaitu custom yang kita buat. Yaitu yang tadi. Untuk mengetahuinya, mari kita lihat langsung saja. Kita refresh. Kita refresh di tempat baru saja. Pakai browser yang baru. Kita pastikan di sini. Apakah dia membuka halaman itu? Kita lihat gambar jam pasir. Itu menandakan dia tidak mau terbuka. Kenapa dia tidak mau terbuka? Karena network text-nya
adalah ini. Sekarang kita hendak menambahkan network text yang kita buat pada saat pembuatan VM yang kemarin, JKT strip instance strip 1. Setelah kita save, maka kita dapat membuka kembali yang tadi tidak terbuka. Kita tunggu sejenak, jangan buru-buru, jangan ingin cepat-cepat, tinggal klik seperti halnya kita bermain sesuatu, misalkan media sosial. Kita harus betul-betul bersabar di sini. Updating firewall, tunggu sejenak sampai dia selesai prosesnya. Dia mengatakan updating firewall rule, dia masih berproses. Oke, kita lihat apakah sudah ada perubahan. Ini ada huruf J di sini. Kita klik, lihat sudah masuk JKT instance 1. Kita coba lagi. Try again. Sekarang dapat terbuka. Oke. Jadi gunanya teksnya adalah kita masukkan secara custom. Loh, kan sudah ada, kita tinggal centang. Ngapain susah-susah? Betul. Hanya untuk yang default allow HTTP dan HTTPS. Kalau kita gunakan server itu untuk membuka port lain, misalkan 8080, kita kan tetap harus memasukkannya. Pengaturan default firewall ini nggak ada. Kita harus meng-create firewall rule yang ada di situ. Nama HTTP 8080. Network default priority 1000. Direction of traffic biarkan saja. Action of match allow biarkan saja. Specify target text. Oke. Kita jangan ini ya. All instance ini bahaya ini. Jadi nanti semua instance VM yang kita buat port 8080-nya terbuka. Padahal kita cuma ingin instance 1 yang terbuka, port 8080-nya, yang lain tidak. Specified service account ini juga bahaya. Karena semua VM yang kita buat di dalam account kita itu terbuka juga sama. Jadi targetnya JKT instance 1. Ini betul ya tadi JKT instance 1, kalau salah ini nanti dia nggak mau terbuka. Source filter yaitu kita mengambil IP4 source IP4 range-nya, yaitu yang mengakses VM ini itu
kita definisikan. Kalau kita ingin semua dari luar VM kita mengakses, kita definisikan di situ. Caranya, kita klik 0, titik 0, titik 0, titik 0, 4 kali, slash 0. Gitu. Bagaimana dengan IPv6? Nah, kita mengisikannya IPv6 juga di sini. Misalkan ini begini formatnya. Bagaimana dengan source tags di sini? Kalau kita ingin yang bisa mengakses port 80 itu adalah VM di dalam akun kita. Jadi lokal area network. Karena kita ingin dari luar mengakses, maka kita isikan 0.0.0.0/0. Di sini sudah ada contohnya. 0-nya 4 kali, slash 0 1 kali. 1, 2, 3, 4. Slash kali. Jangan sampai keliru. Second source, bisa saja kita tambah di sini, nggak usah. Kemudian, protocols and ports. Kita definisikan TCP 80/80. Oke, periksa kembali. Firewall ini erat hubungannya dengan security. Jadi, kita harus hati-hati betul dalam mendefinisikan firewall ini. Tidak bisa sembarangan. Sambil menunggu, kita merubah juga aturan di dalam web servernya. Misalkan di sini sudah ada aturan baru JKT instance 1. Kalau kita ingin melihat detailnya, kita klik ini. Dia sudah masuk. Kita login lagi ke SSH-nya. Open in browser window. Kita login. Baik, kita rubah.
Oke, maaf. Ini agak saya coba ini nggak kelihatan ininya apa namanya? Kursornya tidak kelihatan di saya. Baik. Apalagi yang hilang di sini? Konsol. Saya coba lagi. Dalam pengaturan server itu sudah biasa. Kita melakukan sesuatu, kita yakin sudah bisa, ternyata tidak bisa. Itu sudah biasa. Karena itu sangat penting bagi kita untuk sabar dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan server. Kenapa tidak bisa? Karena saya memasang banyak sekali plugin browser sehingga kursornya yang berkedip itu tidak nampak. Akibatnya saya tidak mengetahui posisinya di mana untuk mengetik. Saya sekarang berpindah ke browser yang pluginnya tidak aktif supaya kursornya dapat kembali terlihat. Baik, setelah dimuat secara lengkap, saya login lagi. Kenapa tidak bisa? Karena ada pop-up yang dicegah untuk terbuka. Memang seperti itu seluk-beluk dunia komputer. Di dalam dunia server itu lebih-lebih lagi. Sering terjadi yang seperti itu. Karena ini adalah proses development. Kita melakukan pengembangan. Bukan penggunaan yang sudah jadi. Tetapi kita sedang mengembangkan supaya dapat berfungsi. Ini kursornya ini sudah terlihat sehingga saya dapat mengetahui di mana posisi pengetikan. Yang hendak saya lakukan itu sebetulnya cuma ini saja. Saya tambahkan yang seperti ini. Ini yang saya lakukan ini sudah lazim, tetapi apabila tidak dipahami, tidak usah dipikirkan. Karena pada bagian video ini, yang hendak saya tunjukkan adalah port pada firewall-nya, bukan yang lain-lainnya. Dia tidak mau. Karena apa dia tidak mau? Kita lihat firewall-nya.
Ini sudah ada ini, Jakarta Instance 1. Tadi terbuka, sekarang tidak terbuka. Karena saya merubah port yang bisa diakses ya. Saya merubah portnya pada web servernya di dalam VM-nya. Yang bisa diakses adalah HTTP 8080, TCP 8080 untuk VM Jakarta Instance 1. Maka kalau saya hendak mengakses, kenapa dia masih berfungsi? Entahlah, nanti kita cek lagi. Nah, sebetulnya begini dia. Kita akan dia lama, seharusnya dia tidak berfungsi. Maaf, kita ulangi lagi. Dia tidak berfungsi. Google juga perlu waktu untuk memproses permintaan perubahan firewall. Barangkali seperti itu. Sekali lagi kita coba, dia berproses. Tapi dengan menggunakan tambahan port di belakangnya 8080, kita tekan enter, dia langsung terbuka. Artinya prosesnya ini sudah berhasil untuk port 8080. Itulah gunanya penandaan jaringan secara custom dengan membuat network text JKT strip instance strip 1 atau nama apapun yang kita inginkan. Apakah dia hanya berfungsi untuk protokol HTTP? Tidak. Dia berfungsi untuk protokol HTTPS. Dia juga berfungsi untuk port TCP yang lain. Misal, MySQL, kita bikin server basis data MySQL. Pengaturannya sudah betul, MySQL-nya dapat diakses dari luar. Tetapi apabila di sini portnya tidak dibuka, maka tidak bisa diakses dari luar. Itu saja bingungnya luar biasa. Wah, nggak bisa online, nggak bisa apa. Nah, itu ada pada pengaturan firewall-nya. Ini yang harus kita pahami betul-betul. Sehingga kita dapat memahami hal tersebut. Sulit penggunaannya katanya. Karena barangkali ya di sini kita menemukan menu firewall-nya, cara pengaturannya, harus menambah dulu teks jaringannya, kemudian harus menambahkan portnya, nomornya, kemudian targetnya, dan lain sebagainya pada menu tadi, create firewall rule tadi, dan bahkan menu firewallnya ini sendiri asal mulanya tidak nampak di sini, ada di bawah. Itulah sebabnya sebagian orang mengatakan sulit. Tetapi insya Allah setelah dipahami dasarnya, ini menjadi sangat mudah sekali. Kenapa kok harus ada seperti ini? Supaya aman, insya Allah. Jadi beban server VM yang kita buat juga berkurang karena tidak menggunakan firewall tersendiri. Digantikan oleh firewall ini yang ada di Google Cloud Platform ini. Insya Allah itu aman itu. Kita coba amankan. Insya Allah aman. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya atau memerlukan tutorialnya secara langsung, jangan ragu untuk menghubungi
lewat nomor WhatsApp yang ada di bagian deskripsi tentang itu, dan melakukan tutorial secara privat, pribadi dengan saya. Kita menggunakan Zoom misalnya, membahas apa yang sulit, sedikit demi sedikit, langsung praktek sampai bisa. Itu saya membuka kursus online untuk VPS, seperti Google, cara penggunaannya bagaimana. Google yang kita pakai karena Google ini satu-satunya VPS yang sampai saat ini baru Google yang buka server di Jakarta. Penting karena kalau kita mau eh, membuat satu usaha startup, terutama yang berhubungan dengan keuangan, harus izin OJK, itu mengharuskan server berlokasi di Indonesia, di Jakarta. Sehingga sangat penting sekali. Kalau tidak di Jakarta, tidak di Indonesia, izin tidak bisa keluar. Nah, karena itu ini penting sekali untuk dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.